وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Inilah yang saya maksud tadi, pertemuan yang kedua setelah pertemuan pertama tadi. Setelah mereka takjub dengan Al-Quran, setelah mereka takjub dengan bacaannya Rasulullah, kemudian mereka pulang. Pertemuan yang kedua yang datang adalah da'inya, yang meminta Rasulullah untuk mengajarkan Quran kepada kaumnya di tempatnya sana. Makanya kemudian para sahabat pada saat itu kehilangan Rasulullah yang ternyata dibawa oleh bangsa jin itu tadi untuk mengajarkan Al-Quran. Taib. Ini sebagai dalil bahwasannya agama Islam ini tidak hanya dianut oleh bangsa manusia, bahkan bangsa jin pun juga menganut agama yang sama. Sebagian dari mereka ada orang Islam, sebagian lagi dari mereka ada yang kafir. Sebagian di antara mereka bersyahadat sama seperti umat manusia, sebagian lagi di antara mereka menolak untuk bersyahadat. Kalau mereka kalau dari bangsa jin itu mempelajari Al-Qur'an, mempelajari agama Islam, artinya pedoman agama yang mereka jadikan sebagai pedoman untuk menjalankan agama Islam, tentu mereka juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kejadian yang kedua. Nanti kemudian diriwayatkan di hadis yang kedua. Dalam riwayat Abu Hurairah ada peristiwa yang juga sama, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh bangsa jin yang ingin belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi di kota Madinah. Hadis yang kedua, kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Amr ibnu Yahya ibnu Sa'id qala akhbarani jaddi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yahmilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idawatan liwudu'ihi wa hajatihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Abu Hurairah pernah membawakan semacam bejana, semacam tempat air untuk wudunya Rasulullah dan untuk hajatnya Rasulullah. Siapa tahu ingin berhajat, siapa tahu ingin beristinja, kan seperti itu. Fabainama huwa yatba'uhu biha faqala man hadza. Ketika Abu Hurairah mengikuti Rasulullah di dalam perjalanannya, Rasulullah tidak sadar. Jadi ini Abu Hurairah saking baktinya dengan Rasulullah, beliau ingin menampilkan atau memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada Nabi SAW, memberikan khidmah beliau kepada Nabi SAW tanpa sepengetahuan Rasulullah, tanpa diminta oleh Rasulullah. Jadi dibawakan tempat airnya ini. Dibawakan tempat airnya, tidak ada airnya, makanya nanti siapa tahu nanti kalau ketemu air diambil dengan tempat air ini, mungkin maksudnya seperti itu. Tapi qadarullah belum ketemu air. Nah, kemudian faqala ana Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, saya Abu Hurairah. Setelah ditanya tadi, siapa ini? Siapa yang mengikuti aku? Ternyata Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah meminta, ya sudah, ibghini ahjaran astanfid biha, carikan bebatuan untukku yang nanti aku gunakan untuk bersuci, untuk beristinja, untuk membersihkan bekas buang air.
Seperti itu. Daripada repot-repot bawa air, daripada repot-repot bawa ember, ternyata ada solusi lain, yaitu bisa beristinja dengan menggunakan batu. Makanya kemudian Rasulullah tidak ingin merepotkan Abu Hurairah, daripada repot-repot bawa air, sudah bawakan batu saja. Wala ta'tini bi'azmin wala birawsatin, tapi catatannya carikan batu. Tapi hati-hati, jangan mengambil tulang belulang dan jangan juga bekas kotoran hewan. Bekas kotoran hewan yang sudah mengering. Kan kotoran hewan kalau sudah mengering seperti kotoran ayam, seperti kotoran seperti kotoran bebek yang yang padat, bukan yang cair loh ya. Kotoran-kotoran yang padat kalau sudah mengering kan persis seperti batu, mirip seperti batu. Demikian juga tulang belulang mungkin ada bekas bangkai kemudian mengering, bisa mirip seperti batu. Jangan-jangan disangka nanti itu adalah batu. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, carikan batu, tapi hati-hati jangan sampai terambil tulang belulang, jangan sampai terambil bekas kotoran hewan yang sudah mengering, karena dia mirip seperti batu. Fa'ataituhu bi ahjarin ahmiluha fi tarafi thawbi. Kemudian aku membawakan Rasulullah dengan beberapa buah batu yang aku bawa dan aku letakkan di ujung pakaianku. Hatta wada'tu ila jambihi. Kemudian aku letakkan bebatuan tersebut di samping beliau. Tsumman saraftu. Kemudian aku pergi. Hatta idza faragha masyaitu ma'ahu. Kemudian ketika Rasulullah sudah selesai buang hajatnya, kemudian aku kembali berjalan bersama dengan beliau. Fakultu, kemudian aku bertanya. Tentu ada rasa penasaran dari Abu Hurairah. Tadi ketika Rasulullah meminta mencarikan batu, kemudian Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampai terambil tulang, jangan sampai terambil bekas kotoran. Tentu penasaran Abu Hurairah, kenapa kok tulang dan bekas kotoran yang dikecualikan? Ada apa dengan tulang belulang dan bekas kotoran ini? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, huma min ta'amil jinni, karena dua jenis ini adalah makanan bangsa jin, yang dimakan dinikmati oleh bangsa jin. Tidak layak makanan dari bangsa jin terus kemudian kita gunakan untuk istinja. Tentu kena najis dong. Najis yang bagi manusia najis, tentu najis juga bagi bangsa jin, karena hukum kita sama, agama kita sama, syariat kita sama dengan mereka. Yang kita pandang sebagai najis menurut syariat agama Islam dipandang juga sebagai najis menurut bangsa jin. Makanya jangan sampai kena bekas najis kita, kan seperti itu. Karena ini nanti akan dimakan oleh bangsa jin. Kemudian disebutkan kisahnya, wa innahu atani wafdu jinni nasibin. Karena sesungguhnya telah datang kepadaku utusan dari bangsa jin yang berasal dari kota Nasibin. Nasibin ini salah satu salah satu kota atau daerah yang berada di negeri Syam, di sekitar antara Syam sama Irak. Ada kota yang namanya atau daerah yang namanya Nasibin. Nah, jin itu berasal dari sana. Datang kepada Rasulullah minta nasihat, minta fatwa, minta wejangan. Fasa'aluni azzada. Setelah selesai pertemuan dengan Rasulullah, mereka meminta kepada Rasulullah bekal tambahan. Tambahan ini maksudnya kekhususan bagi mereka yang tidak bisa dinikmati oleh bangsa manusia tapi bisa dinikmati oleh mereka, biar tidak rebutan, biar tidak terjadi selisih paham antara jin sama manusia. Nah, mereka meminta, kalau manusia biasanya boleh makan daging-daging hewan, boleh makan tumbuh-tumbuhan. Nah, maksudnya mereka meminta yang tidak boleh dimakan manusia ini apa?
nanti kami yang memakan. Kira-kira seperti itu tujuannya, hikmahnya di situ, agar tidak terjadi selisih paham, agar tidak terjadi rebutan antara bangsa jin sama kebutuhannya manusia dengan kebutuhannya bangsa jin. Kemudian kata Rasulullah, fada'autullaha lahum, kemudian aku berdoa kepada Allah untuk mereka. Apa isi doanya? Alla yamurru bi'azmin wala birawthatin illa wajadu 'alaiha tu'man atau ta'aman. Aku berdoa kepada Allah agar bangsa jin tidak melewati tulang belulang, tidak menemukan bekas-bekas kotoran hewan, kecuali mereka mendapatkan kenikmatan makanan di dalam dua hal ini. Ini yang dikhususkan kepada bangsa jin. Karena bangsa jin tadi meminta agar dikhususkan sesuatu untuk mereka yang tidak digunakan oleh bangsa manusia agar tidak terjadi selisih faham. Artinya mereka berusaha menghormati apa yang kita miliki. Mereka berusaha menghormati, menghargai apa yang kita miliki, tidak berusaha merebut apa yang dinikmati oleh manusia. Maka kalau mereka berusaha menghormati kita, kita pun harus berusaha menghormati mereka. Kalau ini sudah ditetapkan sebagai makanan mereka, maka jangan kotori makanan mereka. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW seperti itu. Sebagai kabar bagi kita juga bahwa kita juga mereka meskipun berbeda bangsa, berbeda asal usul, mereka diciptakan dari api, kita diciptakan dari tanah, tapi mereka karena juga beragama yang sama dengan agama kita, maka hak-hak mereka pun juga harus dihormati. Hak-hak mereka juga harus kita jaga, kita hargai, sebagaimana mereka juga menghargai hak-hak kita. Di sini juga terdapat faedah bahwasanya kita juga dilarang untuk menyakiti mereka selama mereka tidak menyakiti kita. Kalau mereka sampai menyakiti kita, sampai merasuki, sampai mengganggu di kediaman kita, sampai memberikan gangguan-gangguan yang sifatnya gaib, yang bahkan mengganggu sampai manusia tidak bisa beribadah lagi. Nah, ini yang perlu kita cegah. Jangan kita berdiam diri, jangan kita menyerah mentang-mentang ada yang sudah dirasuki terus berdalil dengan hadis ini, oh jangan sakiti bangsa jin, orang dia duluan yang nyakiti kita, kan seperti itu. Kalau memang terjadi seperti ini harus kita lawan. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa antara kita sama mereka, ya sudah, kita hidup dengan damai, tidak saling mengganggu, hidup saling menghargai. Sebagaimana kita menghargai manusia, kita juga diminta untuk menghargai mereka-mereka yang berasal dari bangsa jin. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga diberikan manfaat oleh Allah dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.